Angkatan 2018 Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan materi Integrated Marketing Communication atau IMC yang membahas tentang International Advertising dan Promotion pada chapter 19. Pentingnya pemasaran internasional. Salah satu perkembangan utama dalam dunia bisnis di era globalisasi ini ialah globalisasi pemasaran. Munculnya dunia yang sebagian besar tanpa batas telah menciptakan realitas baru bagi semua jenis perusahaan di berbagai industri. Dengan perkembangan komunikasi, transportasi, dan transaksi keuangan yang lebih cepat, waktu yang relatif singkat atau efisien, dan juga jarak yang tidak lagi menjadi hambatan bagi pemasaran global. Produk dan layanan yang dikembangkan di satu negara atau lebih dengan cepat menuju ke negara lain, di mana perusahaan tersebut mendapatkan penerimaan yang antusias di berbagai negara, baik ekspor maupun impor. Di sini menurut saya pentingnya pemasaran internasional terdapat beberapa elemen, yaitu stagnasi pasar domestik, kelangsungan hidup perusahaan, terutama yang memiliki pasar domestik kecil, peluang pertumbuhannya dan keuntungan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu periklanan dan promosi internasional. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang pemasangan iklan di berbagai perusahaan baik jasa maupun produk yang dianalisis di berbagai negara, salah satunya di Amerika Serikat, baik di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat. Untuk peringkat pertama yaitu pengawas dan perjudian. Di negara luar Amerika Serikat, mereka mendapatkan sekitar $4.995. Dan untuk di area lokal, negara Amerika Serikat sendiri, mereka mendapatkan $3.527. Selanjutnya ada produk Unilever, mesin umum, produk L'Oreal, Toyota, Ford, pengingat waktu, bersarang, Johnson & Johnson, dan Daimler Chrysler. Lingkungan internasional. Bisnis internasional bersifat luas dan multidimensional, maka pelaku bisnis perlu memiliki kawasan yang luas dalam menjalankan kegiatannya. Sama seperti pemasaran domestik atau lokal, perusahaan yang terlibat dalam pemasaran secara internasional harus berhati-hati untuk menganalisis faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal, di setiap pasar tempat perusahaan tersebut melakukan kegiatan jual beli. Terdapat beberapa variabel yang harus dianalisis dalam lingkungan internasional, yaitu variabel ekonomi, demografi, budaya, dan juga politik maupun hukum. Di sini terdapat bentuk struktur yang menjelaskan tentang internasional pemasaran dan promosi keputusan. Terdapat beberapa elemen, yang pertama ekonomis lingkungan, kultural lingkungan, demografis lingkungan, politik, dan hukum lingkungan. Untuk lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi di dalam suatu negara menunjukkan potensi konsumsinya dan masa depan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik. Karena produk dan jasa yang mereka pasarkan
dapat dijual di berbagai negara yang memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli produk maupun jasa tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat dan ingin membeli berbagai produk maupun layanan secara real untuk memuaskan ekspektasi dari konsumen. Banyak negara berkembang yang memiliki kekurangan daya beli dan juga memiliki jaringan komunikasi yang secara terbatas, sehingga banyak perusahaan tidak dapat menjangkau lingkungan tersebut untuk memasarkan produk maupun jasanya. Lingkungan budaya, aspek penting lainnya dari lingkungan pemasaran internasional dan juga promosi keputusan yaitu adanya budaya dari berbagai negara. Variabel budaya yang harus dipertimbangkan oleh pihak perusahaan atau pemasar meliputi bahasa, habit atau kebiasaan, selera, sikap, dan juga gaya hidup maupun standar etika moral yang ada di negara tersebut. Hampir banyak di setiap negara menunjukkan ciri-ciri budaya yang mempengaruhi budaya tersebut atau negara tersebut. Tidak hanya kebutuhan maupun keinginan konsumen, tetapi bagaimana mereka memuaskan konsumen tersebut. Pihak pemasar harus lebih peka, tidak hanya dalam menentukan produk maupun jasa apa yang akan mereka jual di negara asing. Periklanan pada aspek budaya ini merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan komunikasi dengan pembeli secara potensial dan menciptakan pasar di negara lain. Berikutnya itu demografis lingkungan. Perbedaan demografis utama di suatu negara harus dipertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan dan distribusi bagi perusahaan yang akan memasarkan produk maupun jasanya. Di beberapa negara, tingkat untuk demografis lingkungan sangat kurang signifikan karena memiliki berbagai macam suku budaya dan kebiasaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu politik atau hukum. Lingkungan politik dan hukum di suatu negara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi program periklanan dan juga promosi pemasaran internasional. Peraturan dibuat berbeda karena pertimbangan kedaulatan ekonomi dan nasional, faktor nasionalistik dan budaya, ataupun tujuan untuk melindungi konsumen tidak hanya dari iklan yang salah satu atau menyesatkan, tetapi dalam beberapa kasus dari iklan secara umum. Salah satu untuk menggeneralisasi peraturan periklanan di tingkat internasional dilakukan untuk meningkatkan kontrol antara pemerintah dan juga masyarakat. Peraturan dan pembatasan pemerintah dapat mempengaruhi berbagai aspek program periklanan dan integrated marketing communication perusahaan. Antara lain jenis produk yang dapat diiklankan, konten atau pendekatan kreatif yang mungkin digunakan, media apa saja yang diizinkan untuk melakukan pengiklanan, penggunaan media sosial dan juga digital, jumlah iklan yang dapat digunakan oleh satu pengiklan ataupun keseluruhan, penggunaan bahasa asing dalam iklan, penggunaan materi iklan yang disiapkan dari berbagai negara, penggunaan biro iklan lokal maupun internasional, pajak khusus yang mungkin dikenakan terhadap iklan tersebut. International Economics lingkungan ekonomi. Terdapat beberapa tahap atau aspek yaitu tahap perkembangan ekonomi yang meliputi berbagai macam kebutuhan dan juga naik turunnya
kualitas dan kuantitas dari pasar suatu negara, infrastruktur ekonomi, taraf hidup masyarakat yang naik turun atau tidak seimbang, pendapatan per kapita, distribusi kekayaan, stabilitas mata uang, dan juga nilai tukar. Untuk pemasaran internasional dan kebutuhan promosi di lingkungan demografis meliputi ukuran populasi di suatu negara, jumlah rumah tangga, ukuran rumah tangga, distribusi umur, distribusi pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan juga tingkat pendapatan. Lingkungan budaya meliputi bahasa, gaya hidup, nilai, norma dan adat istiadat, etika, dan standar moral. Lingkungan politik atau hukum yang meliputi peraturan pemerintah, hukum dan regulasi, stabilitas politik, nasionalisme, sikap terhadap perusahaan multinasional. Selanjutnya menjelaskan tentang periklanan tunduk pada regulasi yang memiliki beberapa aspek, yaitu produk yang mungkin diiklankan, konten atau pendekatan kreatif yang digunakan, pengiklan media yang diizinkan untuk mengenalkan, jumlah iklan yang dapat dilakukan perorangan, penggunaan bahasa asing dalam iklan, maupun adanya pajak khusus yang dikenakan atas iklan. Terdapat juga dilema pemasaran global, yaitu menawarkan produk, pemasaran, dan iklan yang sama di mana-mana, melawan menyesuaikan produk, pemasaran, periklanan untuk setiap masyarakat. Keuntungan pemasar dan periklanan global. Strategi pemasaran global dan program periklanan menawarkan keuntungan tertentu bagi perusahaan atau pemasar, termasuk skala ekonomi dalam produksi maupun distribusi, biaya lebih rendah dengan lebih sedikit perencanaan dan pengendalian, biaya produksi iklan yang lebih rendah, kemampuan untuk memperkenalkan produk dengan cepat ke seluruh dunia. Ada juga menurut saya, yaitu menurunkan biaya produksi iklan, sebuah merek internasional yang konsisten, dan citra perusahaan terhadap merek tertentu, penyederhanaan koordinasi dan pengendalian program pemasaran maupun promosi. Pendukung pemasaran dan periklanan global berpendapat bahwa produk terstandarisasi memungkinkan untuk di berbagai negara untuk menekankan pemasaran, kualitas, keandalan, dan juga harganya. Standarisasi produk menghasilkan desain dan biaya produksi yang lebih rendah serta efisiensi pemasaran yang lebih besar, yang berarti harga yang lebih rendah bagi konsumen. Standarisasi produk dan pemasaran global juga memungkinkan perusahaan untuk meluncurkan produk baru lebih cepat ke pasar internasional, yang menjadi penting bagi siklus kehidupan masyarakat dan juga persaingan. Adapun masalah dengan periklanan global. Penentang pendekatan global standar berpendapat bahwa sangat sedikit produk yang cocok untuk periklanan global. Perbedaan budaya pasar dan ekonomi pengembangan membuat sulit untuk menggunakan iklan global. Kebutuhan dan penggunaan konsumen polanya sering berbeda di setiap negara maupun wilayah. Ketersediaan atau penggunaan media mungkin bervariasi menurut negara dan wilayahnya masing-masing. Pembatasan hukum mungkin membuat peraturan tersebut
lebih sulit untuk mengembangkan daya tarik universal yang efektif. Periklanan mungkin sangat sulit untuk distandarisasi karena perbedaan budaya dalam keadaan, bahasa, tradisi, nilai kepercayaan, gaya hidup, dan sebagainya. Beberapa ahli berpendapat bahwa budaya di seluruh dunia menjadi lebih beragam. Dengan demikian, tugas periklanan untuk menginformasikan dan membujuk konsumen serta menggerakkan mereka untuk menggunakan merek tertentu hanya dapat dilakukan dalam budaya tertentu. Kapan globalisasi itu tepat dilakukan? Sementara globalisasi periklanan dipandang oleh banyak orang di industri periklanan sebagai tugas yang sulit, beberapa kemajuan telah dicapai dalam mempelajari produk maupun layanan jasa, apa yang paling cocok untuk masyarakat dan menjadi daya tarik yang tepat. Yang pertama, merek atau pesan yang dapat disesuaikan untuk daya tarik visual, menghindari masalah saat mencoba menerjemahkan kata ke dalam berbagai bahasa. Merek yang dipromosikan dengan kampanye gambar yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan emosi universal. Produk berteknologi tinggi dan produk baru datang ke dunia untuk pertama kalinya tidak mendalami warisan budaya atau negara. Produk bercita rasa nasionalis jika negara tersebut memiliki reputasi di bidangnya. Produk yang menarik segmen pasar dengan selera, minat, kebutuhan, dan nilai yang sama secara universal atau menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.